Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1348. Apa yang dikatakan Henry menyebabkan wajah Martin berubah menjadi ungu kemerahan gelap. Dia malu, marah, dan malu. Emosi yang terjalin itu menyebabkan matanya menjadi merah karena dia sangat ingin menelan Henry utuh. Bagus. Baik sekali. Martin mengubah rasa malu menjadi kemarahan. Dia menunjuk Jasper dan Henry saat dia berteriak dan menghentakkan kakinya. Tidak ada yang berani berbicara seperti itu padaku di Provinsi Tenggara. Anda memandang rendah keluarga Monty, ya. Baik, tunggu saja. Setelah dia mengatakan itu, Martin mengeluarkan ponselnya. Ketika Jasper melihat Martin memanggil bantuan, Jasper berkata dengan lemah, "Apakah kamu memanggil orang tuamu?" Martin terkekeh dingin dan berkata, "Apakah kamu takut? Jika Anda berlutut, memohon belas kasihan, bersujud 3 kali, dan kemudian merangkak keluar dari sini, saya mungkin mempertimbangkan untuk memaafkan Anda. Maksudku itu tidak berguna bahkan jika kamu memanggil orang-orang yang tidak relevan itu. Mengapa saya tidak membantu Anda memanggil mereka saja?" Saat Jasper mengatakan itu, dia memutar nomor. Ketika Martin melihat Jasper menelepon, dia langsung bingung. Dia tidak tahu siapa yang dipanggil Jasper. Dia hanya melihat Jasper berbicara dengan orang di telepon sebelum melemparkan telepon kepadanya. Martin menempelkan telepon ke telinganya dengan curiga. Kemudian, dia mendengar suara yang akrab namun asing. Dia akrab dengannya karena dia akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan pemilik suara ini setiap kali dia pergi ke pertemuan keluarga di akhir tahun. Setiap kali, pemilik suara itu akan menjadi pusat perhatian, dan semua orang akan menyanjung dan menjilatnya. Itu juga asing karena Martin hanya memiliki 1 atau 2 kesempatan untuk mendengar suaranya dalam setahun, dan itu selalu di tempat umum. Sayangnya, dia masih belum memenuhi syarat untuk berbicara dengan Conrad secara pribadi. "Kamu Martin, kan? Aku tidak mengingatmu." Hal pertama yang Conrad katakan di telepon mengguncang hati Martin. Dia tidak berharap Jasper bisa menghubungi Conrad hanya dengan panggilan telepon. Sebelum Martin bisa mengatakan apa-apa, Conrad melanjutkan. "Mulai sekarang, kamu bukan Monty lagi." Pernyataan ini menyebabkan Martin merasa seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya dan dia telah jatuh ke dalam jurang yang tak berdasar. Sebagai kepala keluarga Monty, Conrad berhak menghapus namanya dari catatan silsilah sepenuhnya kecuali para senior dalam keluarga menolak gagasan itu. Namun, Martin tahu bahwa tidak ada seorang pun di keluarganya yang akan menyinggung Conrad karena tidak ada orang seperti dia. Karena itu, pernyataan Conrad itu sama saja dengan melucuti lambang keluarga Martin yang selama ini ia banggakan. "Betuan, kenapa?" Sementara dia masih terguncang, Martin tanpa sadar menanyakan pertanyaan bodoh ini. "Karena kamu menyinggung seseorang yang tidak bisa aku sakiti." Conrad yang awalnya tenang tiba-tiba meledak. "Siapa yang memberimu keberanian dan nyali untuk menyinggung Jasper Lane? Hah? Katakan padaku." Martin merasa seperti disambar petir. Nama Jasper Lane tidak asing bagi siapapun yang memiliki kemiripan status dan reputasi di Provinsi Tenggara. Bagi keluarga Monty, nama ini juga seperti mimpi buruk. Kehadiran Jasper menyebabkan keluarga Monty menderita lebih dari sekali. Keluarga Monty seperti bangsawan di Provinsi Tenggara, jadi mereka tidak hanya menderita kerugian besar, reputasi mereka juga anjlok berulang kali. Jika keluarga Monty tidak memiliki pengalaman yang cukup dalam menangani masalah seperti ini, mereka mungkin akan sangat menderita di Provinsi Tenggara. Saat ini, Jasper dan keluarga Monty hidup berdampingan secara damai. Tentu saja, Martin tahu nama Jasper, tetapi dia belum pernah bertemu pria itu secara langsung. Dia bahkan berkali-kali berfantasi tentang Jasper yang akan habis-habisan agar posisinya dalam keluarga meningkat. Bab 1349.
Namun, pada saat ini, saat dia berdiri di depan Jasper, Martin hanya bisa gemetar ketakutan. Jika kamu ingin mati, silakan. Jangan menyeret keluarga ke dalam ini. Suara dingin Konrad menarik Martin kembali ke dunia nyata. Pak, saya tidak tahu, kata Martin, suaranya pecah. Apakah menurut Anda penting apakah Anda menyadari hal ini atau tidak? Kata Martin dingin. Martin menggigil dan dia tidak bisa berkata-kata. Kembalikan teleponnya ke Jasper. Setelah perintah Konrad, Martin tidak berani ragu. Dia menyerahkan telepon kembali ke Jasper dengan kedua tangan gemetar. Sebelumnya, dia sangat arogan, tetapi sekarang, dia pemalu seperti tikus karena dia bahkan tidak berani menatap mata Jasper. Pada saat ini, dia merasa sangat menyesal. Dia hanya ingin keluar dari tempat menakutkan ini secepat mungkin. Namun, dia tahu kemanapun dia berlari, semuanya akan sama. Hidupnya sudah berakhir. Setelah dia mengambil kembali teleponnya, Jasper berkata sambil menyeringai, "Bagaimana Anda akan mengurus ini, Tuan Monty?" Konrad berkata dengan tenang, "Saya tidak perlu melakukan apa-apa. Martin bukan Monty lagi jadi Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan dengannya, Tuan Lain." "Savage," kata Jasper setengah menyeringai. Konrad terkekeh dan berkata, "Ini hanyalah salah satu cara saya tumbuh setelah mempertimbangkan petunjuk kepedulian Anda." Jasper menyipitkan matanya. Setelah kolaborasi rahasia Konrad dengan Jasper, yang terakhir merasa bahwa Konrad saat ini telah menjadi jauh lebih kuat daripada saat itu. Tampaknya Konrad bukanlah orang yang sama seperti sebelumnya. "Saya di kota Nauritus sekarang. Maukah Anda memberi saya kehormatan untuk mengobrol dengan saya, Tuan Lain?" Konrad bertanya tiba-tiba. "Kurasa aku tidak punya banyak waktu." Jasper tidak menghindari Konrad. Ini akan menjadi waktu untuk acara utama segera, dan Jasper masih harus kembali dan menunggu. Pada saat ini, Penelope masih terpaksa. Karena itu, Jasper tentu saja tidak punya waktu atau mood untuk mengobrol dengan Konrad. "Aku hanya butuh setengah jam. Jika Anda sedang sibuk sekarang, saya bisa menunggu." "Tidak apa-apa. Saya akan menunggu di Bruce Place Tea House sampai Anda muncul, Tuan Lain." Konrad terdengar sangat tulus. "Aku akan mencoba yang terbaik." Jasper memikirkannya dan setuju. Hubungannya dengan Konrad sekarang agak rumit. Mereka bukan teman. Mereka tidak bisa menyelesaikan keluhan di antara mereka, dan sekarang Konrad berada di pihak Fabian, jadi mereka hanya bisa menjadi saingan. Namun, mereka bukan musuh. Mereka memiliki kolaborasi yang cukup menyenangkan sebelum ini, dan satu-satunya orang yang keluar dari sana dengan tidak bahagia adalah Pangeran. Jasper dapat merasakan bahwa Konrad memiliki beberapa motif tersembunyi untuk meminta bertemu dengannya. Namun, Jasper tidak tahu apa itu karena dia bukan dewa dan dia tidak bisa memprediksi masa depan. Dia hanya akan tahu jika dia pergi menemui Konrad. Martin ketakutan saat melihat tatapan Jasper. Kemudian, dia langsung gemetar. Setelah merenungkannya, dia menggertakkan giginya dan berlutut di depan Jasper dengan bunyi gedebuk. Kemudian, dia mulai memohon belas kasihan saat dia menangis. "Bapak Lain, aku benar-benar tidak tahu siapa kamu. Saya sangat buta untuk berbicara kembali kepada Anda sekarang. Tolong maafkan saya. Jika saya tahu siapa Anda, bagaimana saya punya nyali untuk berbicara kembali kepada Anda?" Henry kecewa saat Martin mengaku kalah telak. Dia masih ingin membuat Martin menari. "Kamu idiot, bukankah kamu cukup arogan barusan? Terus sombong. Saya merasa tidak enak karena menggertak Anda ketika Anda seperti ini," kata Henry dengan nada bertentangan. Bab 1350. Tuan, saya tahu kesalahan saya. Tolong maafkan saya." Bagaimana Martin berani berdebat dengan Henry lagi? Pada saat ini, dia hanya ingin melarikan diri. Henry mencemooh dan bahkan tidak repot-repot menatap Martin. Lagi pula dia tidak tertarik pada anak-anak rendahan dari keluarga kaya. "Monty,
Jasper berkata dengan tenang dan berjalan di depan Martin. Apakah kamu tahu mengapa sebagian besar keluarga tidak bisa bertahan lama? Bagaimana Martin berani menjawab pertanyaan sensitif seperti itu? Dia menundukkan kepalanya dengan takut-takut dan tidak berani mengatakan apa-apa. Karena ada terlalu banyak orang sepertimu. Jasper terdengar dingin. Setiap pendiri keluarga memiliki keterampilan dan strategi yang hebat. Jika tidak, mereka tidak akan mampu menciptakan sebuah yayasan yang layak disebut keluarga. Namun, selalu ada orang baik dan jahat yang tumbuh di dalam keturunan. Selain nama keluarga, apa yang dimiliki orang sepertimu yang sangat kamu banggakan? Kata-kata Jasper menyebabkan wajah Martin terbakar menyakitkan. Namun, dia tidak berani berbicara kembali. Ya, Anda benar, Tuan Lain. Sampah seperti saya ada di mana-mana. Satu apel busuk merusak laras. Aku pantas mati, dan aku sampah. Akulah apel busuk itu. Ketika Jasper melihat wajah ketakutan Martin, dia menggelengkan kepalanya dan tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Ada apa dengan kontrakmu dengan Penelope? Martin menggelengkan kepalanya dan berkata, kontrak apa? Saya tidak tahu. Tidak ada yang seperti itu. Penelope. Tidak. Miss Hun memiliki kolaborasi yang sangat menyenangkan dengan saya, dan kontrak kami baru saja berakhir, jadi saya baru saja akan memperpanjang kontrak dengannya. Namun, Nona Hun sedang sakit jadi kita hanya bisa membicarakan ini lain kali. Henry mulai tertawa ketika mendengar kata-kata pintar Martin. Jasper juga tersenyum. Tenang saja, aku tidak akan memaksamu. Pelanggaran kontrak adalah pelanggaran kontrak. Berapa banyak uang yang Penelope berutang padamu? Katakan padaku dan aku akan membayarnya. Bukan hanya Anda, saya juga akan mendengar kompensasi dari dealer lain. Setelah Jasper mengatakan itu, Martin menggelengkan kepalanya dengan keras. Apa lelucon? Dia beruntung masih hidup, jadi bagaimana dia bisa berani meminta uang? Jelas, dia salah mengerti apa yang dimaksud Jasper. Bapak, Lain, aku serius. Tidak ada pelanggaran kontrak. Adapun yang lain, saya tahu siapa mereka, jadi saya akan berbicara dengan mereka. Pasti ada salah paham. Perusahaan Miss Hun sedang mengalami sedikit krisis, jadi kami akan menunggu dengan sabar. Akan lebih baik jika dia memiliki barangnya, tetapi jika tidak, kita akan menunggu sampai hari dia mendapatkannya. Jasper memandang Martin sambil merenung. Anak ini cukup pintar saat dibutuhkan. Martin menjadi lebih percaya diri setelah Jasper memandangnya. Dia pikir dia mengatakan hal yang benar untuk menyenangkan Tuan Lain. Jika Tuan Lain senang, maka dia akan aman. Ketika dia memikirkan hal ini, Martin bersumpah dengan sungguh-sungguh dan berjanji, jangan khawatir, Tuan Lain. Serahkan ini padaku. Anda adalah orang penting dan Anda memiliki begitu banyak hal untuk ditangani dalam satu hari. Hal-hal yang harus Anda tangani semuanya sangat penting. Anda tidak perlu bertemu sendiri dengan bos-bos yang tidak dewasa dari perusahaan-perusahaan buruk itu. Anda hanya akan menurunkan status Anda. Aku berjanji tidak akan ada lagi yang membuat masalah. Tidak mungkin untuk melanggar kontrak, dan saya jamin tidak akan ada pelanggaran selama sisa hidupnya. Kami hanya akan menunggu sampai Miss Hun merasa lebih baik dan menyediakan barang-barang untuk kami. Kita akan membicarakan barangnya saat Nona Hun pulih. Pada saat yang sama, pintu kamar rumah sakit terbuka tiba-tiba. Dengan demikian, Jasper tidak ingin membuang waktu lagi untuk berbicara dengan Martin. Dia tidak peduli apakah Martin menginginkan uang itu atau tidak. Jika Martin tidak menginginkannya, dia tidak akan memaksakan uang itu ke tangannya. Namun, karena dia masuk akal, Jasper tidak akan memberinya pelajaran saat dia diganggu oleh banyak hal lain. Jasper berbalik untuk melihat dokter. Sementara itu, Henry berbalik untuk berteriak pada Martin, untuk apa kamu masih berdiri di sini seperti orang idiot? Enyahlah. Seolah-olah Martin telah mendapat pengampunan. Dia gembira saat dia membungkuk, mengangguk, dan lari.
Dokter, bagaimana keadaannya? Jasper bertanya kepada dokter yang baru saja keluar dari ruangan. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.